warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan perbedaan antara desa dan kota, menjelaskan wilayah zona interaksi menurut R. Bintarto, menjelaskan interaksi desa dan kota beserta manfaatnya, dan yang terakhir menjelaskan teori titik henti beserta contoh soal dan pemecahannya. Menurut R. Bintarto, desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah, serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Sedangkan kota adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, corak kehidupan yang lebih heterogen dan materialis dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Terdapat beberapa ciri yang bisa digunakan agar dapat mengetahui dan bisa membedakan antara kota dan desa. Di antaranya yaitu 1. Kota mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak atau lebih padat dibandingkan desa. 2. Lingkungan kehidupan di pedesaan sangat berbeda dibandingkan di perkotaan. Lingkungan pedesaan lebih terasa menyatu dengan alam, tidak tercemar polusi, udaranya sangat bersih, sinar matahari yang cukup, dan lain-lain. 3. Lingkungan kehidupan perkotaan yang rata-rata dilapisi beton serta aspal, gedung-gedung yang menjulang sangat tinggi, serta pemukiman penduduk yang padat. 4. Kegiatan yang utama bagi penduduk pedesaan ialah di bagian sektor ekonomi primer merupakan dibanding agraris, bidang pertanian. 5. Kehidupan sosial pedesaan bisa dibilang masih satu jenis atau disebut homogen. 6. Gaya kehidupan sosial perkotaan bisa dikatakan sangat beraneka ragam atau bisa disebut heterogen karena di perkotaan banyak bertemunya berbagai daerah, suku bangsa, kelompok agama, budaya, serta masing-masing di antaranya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. 7. Sistem pelapisan kehidupan sosial di perkotaan sangat kompleks dibandingkan di pedesaan. 8. Kemampuan bergerak atau mobilitas sosial di perkotaan sangat besar dibandingkan dengan pedesaan. 9. Apabila terjadinya pertentangan selalu diusahakan mencapai kerukunan karena prinsip inilah yang mempengaruhi hubungan kehidupan sosial di kalangan masyarakat pedesaan. 10. Kuantitas angkatan kerja di pedesaan yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap jauh lebih. Menurut Bintarto dalam Widyat Nokoka 167/2014, wilayah-wilayah zona interaksi dalam sebagai berikut. City adalah suatu daerah yang memiliki sarana kehidupan dan penghidupan modern atau pusat kota. Suburban borough adalah suatu area yang lokasinya dekat pusat kota atau inti kota dengan luas mencakup daerah penglaju. Suburban prairie adalah suatu daerah peralihan antara kota dengan desa mengelilingi suburban. Urban prairie adalah daerah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip dengan kota. Rural urban prairie adalah daerah yang terletak antara kota dengan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran. Rural atau desa adalah daerah yang memiliki suasana kehidupan desa dan kehidupan yang agraris. 1. Interaksi desa dengan desa. Berdasarkan perkembangannya, desa dapat dikelompokkan menjadi desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Apabila desa-desa yang berinteraksi memiliki potensi fisik seperti tanah, air, iklim, ternak, perikanan, dan manusia yang baik dan didukung oleh potensi non-fisik atau sikap masyarakat dan pamong desa, desa akan cepat mengalami perkembangan sesuai tujuan yang telah dibuat. 2. Interaksi kota dengan kota.
Kota merupakan pusat pertumbuhan, sehingga interaksi antar kota akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kota lainnya. Contohnya, kota-kota akan saling mendukung, saling berhubungan, dan saling bekerja sama demi kemajuan bersama. 3. Interaksi desa dengan kota. Faktor yang memengaruhi interaksi desa kota menurut Edward Woolman adalah sebagai berikut. Pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi. Desa dan kota akan berinteraksi karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya, penduduk kota membutuhkan beras. Karena produksi beras berasal dari desa, maka terjadi interaksi. Yang kedua, kemudahan perpindahan dalam ruang. Karena ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Yang ketiga, tidak adanya kesempatan untuk berintervensi. Interaksi dapat terjadi antara kota dan desa bila tidak ada pihak ketiga yang menghambat interaksi. Adapun manfaat interaksi kota dengan desa adalah sebagai berikut. Hubungan sosial ekonomi penduduk desa dan kota meningkat. Pengetahuan penduduk desa meningkat, terutama dalam penggunaan teknologi di bidang pertanian, berita dan informasi lewat televisi. Lalu banyak terjadi arus urbanisasi, terjadi hubungan saling menguntungkan atau saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhannya sendiri. Dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga memudahkan akses ke desa. Kedua adalah teori yang dimanfaatkan dalam kajian keruangan geografi. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan pembatasan wilayah-wilayah yang fungsional. Teori titik henti pertama kali muncul pada tahun 1931 oleh William J. Reilly. Menurut William J. Reilly, teori titik henti adalah teori yang digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah perdagangan sebuah kota. Dalam teori ini, Reilly menerapkan hukum fisika tentang gravitasi untuk mengukur kekuatan perdagangan barang antara dua kota. Untuk mengetahui titik henti yang paling efisien menurut teori ini, bisa kalian lihat gambar di bawah ini. DAB sama dengan jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota A. PA sama dengan jumlah populasi kota A. PB jumlah populasi kota B. Agar lebih paham, coba simak contoh soal di bawah ini. Pemerintah ingin membangun sebuah pasar di antara kota A dan kota B. Jika penduduk di kota A sebanyak 350.000 jiwa, penduduk kota B sebanyak 150.000 jiwa, dan jarak antara dua kota tersebut adalah 45 km, tentukan di manakah lokasi pasar berdasarkan perhitungan titik henti. Jawab. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.